Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني طلبت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسوس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يطاع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم وفقني لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن الطلاق من مشايخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عباداتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita lanjutkan bacaan tafsir Al-Qur'annya surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sadaqallahul azim.
sedikit kita bahas tentang tajwidnya sambil menunggu Pak Dirut hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Itu alif lam syamsiyah. Karena di situ ada alif lam bertemu dengan syiddah atau bertemu dengan huruf asy-syamsiyah, maka bacaannya harus diidghamkan atau dimasukkan. Wadduha, ditahan. Wadduha, ha, ya, mad tabi'i, 2 harokat. Wadduha, wallaili idza saja, wal alif lam syamsiyah sama. Ketika ada alif lam bertemu dengan tasydid atau dengan dibarengi dengan tasydid, maka bacaannya dimasukkan. Lail tulin, ya, bacaannya lembut. Ketika ada ya sukun sesudah harokat fathah, wallai, bacaannya dilembutkan. Wallai, ya, huruf lin atau madlin itu ada 2, yaitu ketika ada ya sukun atau waw sukun sesudah harokat fathah. Seperti di sini ya sukun sudah harokat fathah, maka bacaannya harus dilembutkan. Wallaili idza, 2 harokat mad tabi'i. Wallaili idza, 2 ketukan. Saja sama, itu 2 harokat atau 2 ketukan. Wallaili idza saja, jangan lebih, ya. Ketika bertemu dengan atau hukum mad tabi'i, maka bacaannya 2 harokat. Wallaili idza saja, ma wadda'aka, ayat ketiganya sama, ma ada alif sukun atau alif mati sudah harokat fathah akan menjadi mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat. Ma ada syiddah musyaddad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma, sama mad tabi'i. Aqala, 2 harokat juga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi setiap hukumnya itu ada panjang pendeknya yang harus kita perhatikan bacaan tajwidnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat yang keempat selanjutnya, walal akhiratu khairul, walal sama seperti mad tabi'i 2 harokat. Khiratu khai sama tadi, yaitu lin, ketika ada ya sukun sudah 4 harokat fathah. Khairul idgham bila guna, yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan lam. Walal akhiratu khairul, tanpa dengung idgham, tanpa dengungnya idgham bila guna. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak, ibu-ibu, kunaon duduknya jauh-jauh ya, maju ah. Ayo ke dia maju supaya ieu malaikat kepakannya kena kabeh ieu. Nah, gitu. Kita masuk kepada tafsir surat Ad-Duha. Kemarin sudah sampai ayat keberapa tuh? Kemarin kita sama-sama apa? Ayat berapa? 7 ya. Wa wajadaka dhallan, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung mengenai syariat yang harus kamu jalankan. Di sini maksudnya Allah adalah guru langsung melalui Jibril, melalui ilhamnya mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Fahada, lalu dia memberi petunjuk, dia menunjukimu kepadanya tentang segala sesuatu. Sehingga Nabi Muhammad adalah Nabi yang memberikan petunjuk cahaya ilmu kepada seluruh dunia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini kalau kita baca lagi kebingungan kita sebagai manusia. Maklum namanya manusia doif itu lemah, nggak tahu kadang-kadang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya jadikan ini wiridan, wa wajadaka dholam fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberi petunjuk. Kita di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bayangkan kalau seorang manusia hidup di atas dunia tanpa petunjuk, jalan aja dia, mana yang salah, mana yang benar. Agama ini kan membicarakan tentang petunjuk-petunjuk agar manusia ini selamat. Ada yang haram, ada yang halal, ada yang mubah, hukum-hukumnya. Jadi kalau kita seandainya tidak patuh kepada petunjuk-petunjuk koridor-koridor agama, maka seseorang akan sesat, menjadi orang-orang yang merugi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jemaah Masjid Asy-Syifa, kita penting sekali memahami bahwa kita jadi soleh, kita jadi takwa, itu adalah perlu diupayakan dengan usaha daya upaya kita. Dulu Ramadan 1 bulan penuh kita dilatih, tidak makan, tidak minum, haus, lapar, dahaga. Tujuannya semua itu bersusah payah untuk supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Makna takwa di dalam kitab Nasiul Diniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Haddad disebutkan, takwa adalah menjalankan segala perintahnya, patuh taat, sami'na wa ta'na, kepada petunjuk-petunjuk Allah, dan meninggalkan segala larangannya dengan pengagungan kepada Allah serta takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita sudah paham, orang nggak berjalan tanpa mempelajari ilmu, nggak ada ilmunya. Sementara hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah hukumnya fardu. Di sini ilmu adalah ilmu agama, fardu ain. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan 1000 rakaat sholat, lebih utama daripada 1000 jenazah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mau memahami ini, bagi seorang muslim yang mengaku dirinya beragama Islam untuk menuntut ilmu agama. Tapi kita lihat di akhir zaman ini, ilmu agama kalah sama les private gitar, les yang lain. Agama nggak pernah diajarin bagaimana anak-anak huruf hijaiyahnya, alif, ba, ta, sa, jimnya nggak hafal, nggak tahu. Bagaimana tentang sifat-sifat Allah yang 20 dia nggak tahu, nggak dikenalkan. Akhirnya begitu sudah besarnya, tidak ada sedikit pun keterikatan kepada agama. Akhirnya hidupnya mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Bagaimana kondisinya kalau kayak begini? Hati ini bisa melekat, merasakan manisnya ma'rifat iman kepada Allah, karena hatinya telah lalai. Sifat daripada orang-orang yang harus ditinggalkan adalah sifat nifak, sifat munafik. Apa itu?
Di antaranya adalah mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, yang haram dengan yang halal. Sholat dia, puasa dia, zakat dia, infak dia, tapi jinah mata jalan, maksiat jalan, ngomongin orang jalan, semua dicampur baur. Akhirnya manteng hati itu, nggak ada enaknya ketika Allahu Akbar masih mikirin yang lain-lain. Tuh tanya tuh, jangan-jangan saya sudah berbuat maksiat, mencampur adukkan segala sesuatu. Bagaimana mau hati ini menjadi damai? Rasanya aja nggak ada, prasangka aja yang dikembangkan sama orang. Padahal kita disuruh menjaga hati ini supaya bersih. Gimana hati mau bersih? Penuh dengan hasad, hasut, dengki, temen naik jabatan, iri. Yang ada di pikirannya, wah ini begini, prasangka aja. Akhirnya yang terjadi seperti zaman sekarang ini, saling sikat, saling sikut, saling cabok, saling cabik. Bagaimana mau tentram hidup? Mau jauh dari agama, bahkan mau memusuhi agama ini. Ciri-ciri ulama ditinggalkan, nih lihat nih, ulama ditinggalkan, agama ditinggalkan, akan diberikan 3 perkara. Ingat nih baik-baik. 1, akan diberikan pemimpin yang dolim. 2, akan dicabut keberkahan di atas dunia. Duit loba banyak, tapi para sewe dalam rumah tangga kurang aja, tidak ada rasa syukurnya. Akhirnya anak bejat kabeh, yang satu kawin lari, yang satu hamil di luar nikah, yang satu narkoba, berkah dicabut kabeh. Yang ketiga, naudzubillah min zalik, mati dalam keadaan tidak beriman, su'ul khotimah, naudzubillah min zalik. Makanya sekarang hayo, udah bulan Ramadan nih, pertahankan ketakwaan itu manteng pada titik yang paling tinggi, jangan sampai dilepaskan. Karena kata Allah, wasta'inu bihablillah wala tafarraqu. Wasta'inu bihablillah, berpeganglah kalian pada tali Allah, jangan lepaskan, dan jangan tercerai-berai. Sekarang lihat tercerai-berai umat Islam, para seawe tidak bisa menghadapi permasalahan ikhtilaf, perbedaan. Satu pakai kunut, nggak pakai kunut, para sea, padahal dua-duanya bener. Aneh. Naon sebabna? Ngerasa bener, padahal diri ini adalah tempatnya dosa. Sibuklah terhadap aib diri. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, terhadap semua perbuatan-perbuatan hamba. Seperti itu, sehingga tidak gajah di depan mata dekati ngali, semut di seberang lautan katingali. Taeta teh sifat ayeuna teh. Contohnya apa? Coba aja lihat supporter bola tah, reporter kayak paling hebat aja. Seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini, tapi tidak ngaca pada diri sendiri. Nah, jadi begitu. Akhirnya tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Wajar. Ya, orang nggak ngerti dipilih artis, punten ini ikut, udah berkali-kali nggak bisa membawa kemakmuran, tetap dipilih. Bodoh kan namanya. Apa sebabnya? Nggak ada tuntunan. Apa tuntunannya? Agama, nggak jujur pada diri sendiri. Nauzubillah sumana, nauzubillah min zalik. Makanya wa wajadaka dolam fahada, mintalah petunjuk kepada Allah. Dalam tiap malam kita, untuk tiap-tiap hari sholat malam, setelah selesai kita lakukan sholat istikharah untuk tiap-tiap keadaan. Istikharah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngandelin akal, wajar kalau tersesat.
wa wajadaka ailan, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Atau di sini maksudnya menurut tafsir Jalalain adalah orang yang fakir. Fa'agna, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu dengan pemberian yang kamu merasa puas dengannya, yaitu ganimah dan dari lain-lainnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, tiadalah kaya itu karena banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Nah, ini digaris bawahi bapak-bapak, ibu-ibu. Semua rezeki makhluk sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lihat orang-orang yang tertipu. Innamal hayatad dunya illa la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia adalah permainan dan senda gurau. Pagi pergi jam 2:30 takut kena macet, pergi kerja pulang ngedaguan sampai jam 9 malam supaya terkena macet. Pagi siang sore malam ditinggalina anak-anak, waktu pergi tidur, waktu pulang sudah tidur, nggak ketemu. Pagi siang sore malam kerja, duit, berangan-anganlah yang muncul. Nggak percaya bahwa namanya rezeki itu dari Allah untuk semua makhluk. Ayam masa kalah sama ayam kampung? Ayam kampung dilepas perentreng, pulang-pulang teboloknya penuh, tah rezeki. Semut rezekinya ayam. Semua makhluk hidup di alam semesta ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia udah dikasih akal, udah dikasih segala kenikmatan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa bahwa karunia itu adalah dari Allah. Aku kaya karena usahaku, karena titelku, aku dokter, aku profesor. Mengandalkan semua kepada penghambaan kepada semua dunia. Yang muncul hubud dunia, cinta pada dunia, pagi siang sore duit. Siapa yang mengandalkan akal dia tersesat, mengandalkan kepada uang, harta dia menjadi miskin, kurang aja. Yang ketiga, siapa yang mengandalkan makhluk dia akan menghinakan kepada makhluk. Harus diingat di sana, garis bawah. Nah, kalau sudah seperti ini yang ada, muncul tulul amal, panjang angan. Usia sudah 55 tahun, punya rumah 5, pengen genep, istri hiji pengen 2 pengen tilu pengen 4, bikin pos, seolah-olah hidup itu akan selamanya, padahal belum tentu sampai ke sore. Tulul amal, panjang angan, akhirnya nggak ingat mati. Udah tua bangka, gigi sudah tanggal, keriput sudah muncul, masih parasea tentang harta. Nauzubillah min dzalik. Begitu dalam kondisi begini mati, dicabut nyawanya. Mati dalam keadaan mengingat harta, amal-amal tulul amalnya, panjang angannya. Maka pendekkan angan itu dengan apa? Mengingat kematian. Yang di depan saya semuanya akan mati, sehingga bersegera untuk menghadap kepada Allah dengan taatnya. Semua ini pemberian Allah, apa yang nggak dikasih? Wa wajadaka ailam fa'agna. Allah tuh ya ghani, Allah maha kaya. Semuanya percayakan kepada Allah. Semua rezeki tiap-tiap manusia sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, yang kalau diam aja pasti datang menghampirimu. Lihat, coba baca. Lantas sekarang kita dengan faham sekulerisme memisahkan kehidupan agama, faham hedonisme dengan bersenang-senang.
Nggak bisa begitu. Hidup di atas dunia harus seimbang. Lihat, baca ayat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Berbuat dengan terbaik, manjada wajada. Misinya di atas dunia. Bekerja itu adalah ibadah. Karena Imam Ghazali berkata, di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Maka cukup bagi kita berilmu, cukup bagi kita ibadah. Ibadah bukan sholat aja, bukan sholat aja bro. Ibadah juga kerja dengan baik, melayani pasien, pedagang jadi pedagang yang jujur, pengusaha jadi pengusaha yang jujur, ente motong duit semen, doing proyek, ente dipotong untuk interest, ente gitu. Islam ngajarin jujur. Ini enggak dilewatin agama. Ya udah, naik saya harus bayar komisi. Saya ini minta proyek, ini minta proyek. Haram hukumnya. Dicampur baurkan. Wajar. Begitu sholat Allahu Akbar, tengenah, nggak ada bekas di hati ini. Kenapa? Hatinya udah lalai, mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Nauzubillah min zalik. Jadi kaya itu bukanlah kaya dalam bentuk harta. Banyak orang kaya para saya merasa kurang aja. Betul? Sepakat? Sepakat nggak? Kurang aja. Koruptor, orang miskin, orang kaya. Orang kaya. Apa sebabnya? Begitu. Karena mengandalkan harta dia menjadi miskin. Merasa kurang aja. Pengen rumahnya pakai gagang emas, pantokna, beli iyo, terus saja direnovasi, terus. Akhirnya lupa sama ibadah. Sementara tetangga sebelah miskin, nggak bisa makan. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang tertipu. Fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang dengan cara mengambil hartanya atau lain-lainnya yang menjadi milik anak yatim. Ini ada nih cerita. Ini cerita yang mungkin mudah-mudahan menggugah. Dia seorang pengusaha kaya. Pada satu waktu kecelakaan suami istri, anaknya masih kecil, aja. Punya toko di salah satu daerah. Begitu selesai sama sang paman, aduh karunya iya budak teh, dijaga sama dia. Terus uangnya sama dia ditanamkanlah untuk usaha. Dia belikan lahan untuk peternakan. Ternak terus. Anaknya disekolahkan setinggi-tingginya. Dia tidak mencampur dengan kehidupan dia yang hanya sebagai seorang ASN. Dia cukup hidup dengan ASN, dia tidak mencampur aduk. Ini perusahaan makin gede. Begitu sudah akhir balik, barulah dipanggil. Ini dulu hartanya papahmu, ini ada sekian. Ada lebih kurang 2,5 miliar. Sekarang harta papahmu, orang tuamu, sudah mencapai 20 miliar. Sekian. Saya kembalikan semua karena kamu sudah dewasa. Tah eta, hidupnya barokah. Anak-anaknya si ASN ini semuanya jadi orang benghar kabeh. Kunaon berkah. Ari ayeuna anak yatim kalau bisa ambil kibas. Begitu jaga sama saya. Begitu jaga sama saya dijadiin pembantu.
piring pecah, perang. Naon eta? Piring. Sia teh. Wah, udah baca sia siu keluar. Seharusnya pakai bahasa yang lemah lembut kalau sama anak yatim. Kudu sayang. Perang pecah. Naon eta? Ujang, piring pecah mah. Oh ya, nggak apa-apa, bersihin ya, hati-hati kakimu nak. Iya. Nggak lama lagi dibaca Quran lagi. Perang pecah. Naon deui eta Jang? Gelas. Oh, sapu deinya ulah jangan sampai kena. Nggak lama perang. Naon deui eta Jang? Piring sama gelas. Tenan naon abiskeun we, seefkeun we lah sadayana. Saking ku sayang-sayangnya, saking ku bager-bagerna sama anak yatim tah. Makanya kalau mau dapat rezeki, kalau mau punya hajat, hajatnya tersampaikan, santuni anak yatim. Kemudian siapkan tuh duit dalam amplop 100 ribuan lah, sampai 30, 40, jadi 4 juta ya, 40 anak yatim tah. Udah baca Quran, baca sholawat segala macam, yuk setiap minggu ya, wah dikasih cium tangan, diusap, kasih amplop, seneng kan anak yatim, dibahagiakan. Karena setiap helai rambutnya itu pahala. Supaya pengen, ulah dikusak-kusak kabeh kepalanya, ulah. Yang paling penting adalah niatnya, adalah menyayangi anak yatim. Karena Rasulullah itu adalah anak yatim piatu. Bapaknya meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Ibunya meninggal, ibunya Siti Aminah meninggal ketika dia masih balita. Dicoba dengan berbagai macam cobaan yang berat-deraan, maka Allah langsung sebagai gurunya, sebagai yang memberi kasih sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau mau menjadi umat yang mendapatkan syafaat Nabi, jadilah orang-orang yang menyantuni anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya, membentaknya karena dia miskin. Tak di pinggir jalan teh seueur kan? Eta ujian tah, lagi naik mobil nih. Eta masih muda udah minta-minta. Eta buka kan kaca, kirain ngasih duit. Kerja yang betul, masih muda begitu. Ulah ayeuna lebih baik cicing kalau mau ngasih. Ya. Kalau mau ngasih. Kalau mau enggak. Niatin sedekah. Bismillah kasih. Gitu. Ini harus diatur orang yang minta-minta. Karena sebenarnya di dalam kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah karya Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan, jika seseorang mendatangimu kemudian meminta atas hartamu, sesungguhnya dia digerakkan Allah untuk bertemu dengan dirimu, dan kamu harus mengerti bahwa dia ada sebagian haknya atas hartamu. Itu begitu. Jadi orang dermawan, ulah hitung-hitungan, kasih. Nggak pernah tuh orang yang jadi banyak dermanya kepada orang, banyak ngasih-ngasih orang, jadi miskin. Enggak. Yang ada adalah kasih sayangnya Allah. Allah kalau udah sayang sama kita, udah semuanya dikasih sama Allah. Mau apa aja nggak usah ngomong, semuanya dikasih. Kalau lagi seret rezeki, nah santuni anak yatim. Kalau lagi ada maksud, santuni anak yatim. Insyaallah. Kemarin saya dapat cerita dari seorang teman. Aduh, saya sudah 6 tahun menikah nggak punya anak. Saya sudah ke dokter spesialis kebidanan. Saya sudah pergi ke sini, ke ahli feto maternal, ke ahli untuk bayi tabung program. Saya sudah ikut begini-begini, nggak bisa saya punya anak, gimana caranya? Ini kata teman saya alhamdulillah soleh pisan ya teh, alhamdulillah ya. Banyak-banyak sedekah. Ke siapa kok? Ke indung, ke dulur,
ke saudara-saudara baru ke batur, sadayana di pasihan, mumpung ayeuna pasti cepret kasih, nggak hitung-hitungan tah. Selesai pulang 2 bulan, alhamdulillah akang, alhamdulillah, sampai senengnya tuh, dipeluknya akang, dicium jidatnya. Kang, bener Kang, saya sedekah, saya dikasih anak, bener-bener. Tah eta Allah tuh kalau udah sayang tak asa-asa. Makanya wujudnya adalah di dalam diri kita ini adalah kita harus mengejawantahkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan. Kasihan orang-orang yang lemah, kasihan bawahan-bawahan kita dengan kesenangan, kegembiraan. Jadi tidak bahil, senang yang ngomong bahil ya, hanya ha besar bahil ya, biar puas ya. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan terhadap nikmat Rabbmu yang dilimpahkan kepadamu, yaitu berupa kenabian dan nikmat-nikmat lainnya, fahaddits, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, yakni mengungkapkannya dengan cara mensyukurinya. Di dalam beberapa fi'il pada surat ini, domir yang kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebutkan karena demi memelihara fawasil atau bunyi huruf di akhir ayat. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita kudu menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah dapat uang, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Manusia apa doif, nggak pantas dipuji. Makanya hidup nggak boleh tuh pengen dipuji orang, pengen disebut orang, pengen populer. Tekudu, karena sebaik-baiknya adalah pujian adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mah tempatnya doif, tempatnya lemah. Makanya kerja kudu ikhlas, jangan pengen disebut, pengen dipuji. Buat apa? Kerja mah niatnya, innamal a'malu binniyat. Sebaiknya adalah semuanya adalah perbuatan amal itu tergantung pada niatnya. Niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, maka dapat ganjarannya dari Allah dan Rasul. Tapi niatnya untuk dapat cewek cakep, untuk nikah, untuk dunia, maka sebatas itu aja dapatnya. Lebih enak mana? Ya dapat dari Allah dan Rasul, berlipat-lipat ganda dapatnya kebaikan di dunia dan akhirat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, dikasih nafas, siapa yang ngasih nafas? Allah. Dikasih nyawa, bisa berjalan, dikasih oleh siapa? Allah. Kita ngelihat ya, di RJP pasien di IGD, di ICU, pakai ventilator, pakai oksigen kalau orang kena COVID, HFNC, high flow nasal cannula, lebih kurang berapa? 60 liter per menit kan? Kudu bayar kan? Walaupun dibayar sama negara. Allah kasih nafas ini. Rezeki siapa yang ngasih? Allah. Tapi kenapa manusia terhijab untuk memahami itu? Sehingga disebutkan di dalam surat Wal-Adiyat, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya manusia benar-benar keterlaluan kepada Tuhannya. Nih keterlaluannya, lebih takut, lebih nurut kepada makhluk, kepada togut dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bukti? Hayya 'alas shalah, panggilan sholat, macleng we jalan. Tapi undangan kudu datang 15 menit sebelum acara, 30 menit sebelum acara udah datang. Betul? Betul nggak? Ngaku nggak? Rubah sekarang, lebih nurut ke Allah. As-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Sekarang tinggalin semua kerjaan, begitu panggilan sholat buru-buru datang ke masjid. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid.
Gitu, harus tekadkan. Karena yang namanya usaha takwa itu kudu diupayakan, kudu diusahakan. Perjuangan yang termasuk di dalam wama adraka mal aqobah, jalan yang menanjak. Apa itu? Jalan takwa. Tetapi jangan takut, karena segala kebaikan di dunia dan akhirat itu ada terbungkus pada yang namanya takwa. Mau dapat kebaikan di dunia, mau dapat kebaikan di akhirat, takwa. Nah sekarang nanti PR nih, pulang dari sini masuk ke ruangan, kasih tahu, ceramahin tuh orang-orang di ruangan tuh yang ngajeduk di ruangan. Hari Jumat teh sia teh kudu ngaji, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Di mana faedahnya, ganjarnya, fadilahnya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat, lebih baik daripada 1000 kali mendatangi takziah kepada jenazah. Ini apa yang menghalangi dirimu? Datang sebentar sampai jam 8, setengah 8 sampai jam 8, selesai. Oke? Nanti tolong diingatkan. Jadi minggu payun kudu makmurkan masjid-masjid Ashifa ini supaya RSUD barokah, dijauhkan daripada prahara, dijauhkan daripada segala macamnya, dan pasien-pasien diberikan ketenangan dan kebahagiaan sehingga pasien itu betah di RSUD, nggak mau pulang. Aduh, masya Allah. Kudu gitu atuh. Iya, pasien datang gaharnya minta ampun. Sakit apa? Mau mana? Pakai BPJS atau pakai asuransi swasta? Begitu pakai BPJS, gakin Pak. Udah gakin sono. Pakai asuransi swasta? Sini. Udah. Melakukan disparitas. Allah saja nggak pernah melakukan disparitas. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Nah, gitu ya. Udah, punten saya heureuy ya. Mudah-mudahan tuh kalau ente diingatkan, aduh ya Allah, repot ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sama Riyadhuz Dzikir. Mangga Ustadz, kita hadirkan hati kita semuanya zikir. Ya, semangat zikirnya. Mangga Ustaz. Allah hadirin ya. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي الله آدم وذريته من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى هذا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء العالمين المجتهدين والأولياء الصالحين والأصفياء الصالحين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره ونرضيه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى هدر شيخنا وأستاذنا وعلمنا ومهذبنا وربنا ومرشدنا Muhammad Haji Abdullah bin Muhammad Nubi Muhammad Idris wal hadrati Al-Haji Muhammad Husni Tamrin Pataji Al-Banjari rahimahumullah shalom. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ila hadarati al-hajatu bagus balak abbas bagian tungan rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجد وجدتنا وأخوات أخواتنا ولسادنا ولأقربنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أيهم والأموات مشاكر الله مغفور بهم يمينها إلى سمالها الذي ذكر بأسماء من لم يذكر بأسمائهم وأنت أعلم بأسمائه. Tintaskan wajahnya, sebutkan namanya. Ibu, bapak, mama, om, tante, tate, nenek, suami, istri, saudara-saudara kita semua yang sehat atau yang sedang sakit, yang ada atau sudah tiada khususon. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu mawjud. La ilaha illallah hayyu ma'bud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah.
Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, 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 ya Hanan, ya Mannan, 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 ya Dayan, ya Sultan, ya Dayan, ya Sultan, ya Dayan,
Ya Dayanu Ya Sultan, Ya Dayanu Ya Sultan, Ya Dayanu Ya Sultan. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta Allahu bala, wallahi anta Allahu, la ilaha illa anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta Allahu bala, wallahi anta Allahu, la ilaha illa anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta Allahu bala, wallahi anta Allahu, la ilaha illa anta. Allahu, 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 wallahi innahu la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan, yang dhaif. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.